Halo, perkenalkan nama saya adalah Anugrah Purba, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi sistem periode unsur. Nah, kalian pasti pernah dengar dong, sistem periode unsur itu loh yang gambar petak-petak dan kadang di dalamnya ada gambar-gambar dan logo-logo dan simbol-simbol tentang unsur-unsur yang ada di sekitar kita. Nah, apakah kalian tertarik? Jika kalian tertarik, mari kita lanjutkan ke video pembahasan selanjutnya. Oke. Nah, itulah gambar sistem periode unsur. Namun, apakah kalian tahu bagaimana dahulu ilmuwan menemukan SPU? Apa kalian penasaran bagaimana bentuk dan penyusunan unsur dalam SPU yang dibuat oleh beberapa ilmuwan terdahulu? Yap, benar. Kita akan membahas bagaimana dahulu penyusunan unsur-unsur di dalam sebuah tabel sistem periode unsur sebelum sampai seperti bentuk SPU yang kita kenal akrab saat ini. Perlu kita tahu bahwa pada saat ini telah ditemukan lebih dari 100 unsur dan begitu banyak senyawa kimia yang telah disintesis. Bagaimana agar kita mudah mempelajari unsur-unsur itu? Para ahli kimia telah mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifat-sifat kimia dan fisika yang mirip atau sama. Nah, keren bukan? Untuk mempelajari pengelompokan unsur-unsur berdasarkan sifatnya, dapat digunakan tabel periode unsur. Nah, itulah mengapa para ilmuwan terdahulu mencoba dan memberikan teori-teori dan gagasan bagaimana untuk agar mudah unsur-unsur tersebut dapat disusun dan dikelompokkan dalam suatu tabel. Nah, tabel periodik unsur berkembang mulai dari cara pengelompokan yang sederhana sampai yang lengkap. Tabel periodik yang digunakan sekarang ini adalah tabel periodik modern yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat unsur. Nah, pada tabel periodik modern, unsur-unsur dikelompokkan dalam golongan dan periode seperti yang kalian lihat pada gambar di samping. Nah, pada tabel periodik unsur, lambang unsur dilengkapi dengan nomor atom dan massa atom. Dari data tersebut, kita dapat menentukan bahwa struktur atom suatu unsur seperti jumlah proton, neutron, elektron, dan konfigurasi elektronnya. Nah, oleh karena itu, dalam tabel periodik, kita dapat mempelajari sifat unsur seperti logam, metaloid, non-logam, dan sifat periodik lain yaitu seperti jari-jari, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifannya. Oke, baiklah, kita akan bahas satu persatu teori dan temuan masing-masing ilmuwan tentang sistem periodik unsur, dari awal ditemukan hingga perubahan yang sekarang kita lihat ini. Nah, yang pertama adalah tabel periodik unsur Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier hidup pada abad ke-17. Selain mempelajari ilmu kimia, bapak kimia modern ini juga mempelajari ilmu lain, seperti botani, astronomi, dan matematika. Lavoisier telah menghasilkan banyak teori kimia, diantaranya teori mengenai pengelompokan unsur-unsur kimia. Nah, menurut Lavoisier, unsur kimia adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, unsur kimia yang sudah ditemukan pada saat itu berjumlah 33 unsur. Nah, pengelompokan unsur-unsur kimia oleh Lavoisier dipublikasikan dalam bukunya yang berjudul Traité élémentaire de chimie pada 1789. Lavoisier mengelompokkan ke-33 unsur kimia tersebut ke dalam 4 kelompok berdasarkan sifat kimianya, yaitu kelompok gas, kelompok non-logam, kelompok logam, dan kelompok tanah. Kelebihan teori Antoine Lavoisier berhasil mengelompokkan unsur kimia berdasarkan kemiripan sifat zat sehingga dapat dijadikan referensi bagi ilmu-ilmuwan selanjutnya. Nah, kekurangan daripada Antoine Lavoisier ini, tabel periodiknya terlalu ringkas dan umum, sehingga tidak dapat acuan yang pasti. Selanjutnya adalah hukum Triadi-Dobereiner. Pada tahun 1829, Johann Wolfgang Dobereiner, seorang profesor kimia di Jerman, mengemukakan bahwa massa atom relatif strontium sangat dekat dengan massa rata-rata dari dua unsur lain yang mirip dengan strontium, yaitu kalsium dan barium.
Dobryner juga menemukan beberapa kelompok unsur lain seperti itu. Oleh karena itu, Dobryner mengambil kesimpulan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan dalam kelompok-kelompok 3 unsur yang dia sebut sebagai triade. Namun sayang, Dobryner tidak berhasil menunjukkan cukup banyak triade. Teori yang dikemukakannya memiliki kelemahan. Teori triade Dobryner faktanya hanya berlaku untuk beberapa kelompok unsur yang dikenal pada masa itu. Setelah ditemukan unsur-unsur baru, ternyata tidak bisa diaplikasikan. Tidak sampai di situ, jika pengukuran lebih akurat dilakukan pada massa atom massa unsur yang berada di tengah tidak benar-benar merupakan rata-rata dari massa atom elemen pertama dan ketiga. Namun meskipun gagasan Dobryner tidak begitu berhasil, tetapi hal itu merupakan upaya pertama dalam penggolongan unsur. Jadi, jika kalian nanti memiliki kemauan untuk menjadi ilmuwan dan ingin memberikan manfaat untuk kehidupan, jangan pernah menyerah ya, meskipun gagal, kalian sudah sangat hebat. Kelebihan dari teori Dobryner. Kelebihan dari teori ini terletak pada kekonsistenan setiap unsur yang terletak kedua dan pada unsur-unsur yang memiliki persamaan sifat akan menjadi massa atom rata-rata dari unsur pertama dan unsur ketiga. Kekurangannya, kelemahan dari teori ini adalah mengelompokkan unsur yang memiliki persamaan sifat tidak efisien karena terdapat beberapa unsur lain yang tidak termasuk ke dalam kelompok triade tersebut, padahal memiliki persamaan sifat seperti unsur-unsur pada kelompok triade tersebut. Selain itu, jika dilakukan pengukuran yang lebih akurat, unsur kedua pada ketiga unsur tidak sepenuhnya rata-rata nomor massa antara unsur pertama dan ketiga. Pada tahun 1865, Johann Newlands mengumumkan penemuannya yang disebut hukum oktav. Hukum oktav Newlands berbunyi demikian: jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Nah, pada saat itu Newlands menyusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Unsur-unsur kimia diurutkan dari kiri ke kanan. Ternyata, unsur yang berselisih 1 oktav menunjukkan kemiripan sifat atau kelompok unsur-unsur yang mirip yang terulang hingga 8 unsur. Jika hitungan diawali dari litium, unsur ke-8 adalah unsur natrium, dan unsur ke-16 adalah kalium. Unsur litium, natrium, dan kalium memiliki sifat yang mirip. Nah, begitu juga dengan unsur berilium, magnesium, dan kalsium. Teori ini disebut hukum oktav karena mirip dengan susunan oktav musik. Namun, banyak orang-orang dan kalangan ilmuwan pada saat itu menganggap bahwa teori Newlands tidak efektif, sehingga tidak dijadikan sebagai tetapan dan acuan yang digunakan secara umum pada masa itu. Kelebihannya daripada teori Newlands adalah berkat adanya teori Newlands mengenai sistem produk unsur tersebut, ilmuwan menjadi paham bahwa suatu unsur dapat diklasifikasi sedemikian sesuai dengan konfigurasi elektronnya. Kekurangannya, sistem oktav Newlands ini hanya berlaku pada periode 2 dan 3 saja, sedangkan periode 1 hanya ada hidrogen. Untuk periode 4 dan seterusnya, hukum oktav tidak berlaku karena terdapat unsur logam transisi sebanyak 10 golongan yang tidak bisa masuk ke dalam sistem oktav. Selanjutnya adalah teori Dmitri Mendeleev. Seperti apakah tabel periodik Mendeleev ini? Nah, tabel periodik Dmitri Mendeleev yang dipublikasikan pada tahun 1869 adalah yang paling dipercaya sebagai tabel periodik yang pertama kali diakui secara luas. Ia mengklasifikasikan unsur secara logis dan ilmiah, di mana hukum ini menyatakan bahwa sifat-sifat atau unsur-unsur adalah fungsi periodik dari bobot atom mereka. Mendeleev menyusun unsur-unsur dalam baris-baris horizontal dan kolom-kolom vertikal dari suatu tabel dalam urutan peningkatan bobot atomnya, sehingga unsur-unsur dengan sifat-sifat yang mirip menempati kolom atau kelompok vertikal yang sama. Penggolongan ini lebih mengutamakan kesamaan sifat-sifat unsur daripada kenaikan massa atom relatifnya, dan berpikir bahwa pengukuran atom mungkin salah, sehingga menempatkan unsur-unsur dengan sifat-sifat serupa bersama-sama.
Hal ini membuat beberapa celah dalam tabel periodik yang terbentuk. Selanjutnya adalah teori Lothar Meyer. Tahun 1864, Lothar Meyer mengamati hubungan kenaikan massa atom dengan sifat unsur. Lothar Meyer menyusun unsur-unsur ke dalam tabel secara vertikal berdasarkan kenaikan massa atom dan pengulangan atau keperiodikan sifat fisis dan kimia unsur. Tabel itulah yang dikenal dengan tabel periodik. Pada tahun 1870, Lothar Meyer mencoba membuat daftar unsur-unsur dengan memperhatikan sifat fisika, yaitu volume atom. Dia membuat grafik volume atom unsur terhadap massa atomnya. Grafik antara volume atom dan massa atom menurut Lothar Meyer, berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa unsur-unsur yang sifatnya mirip membentuk suatu keteraturan. Misalnya, unsur logam alkali, yaitu natrium, kalium, dan rubidium, berada di puncak. Kemudian, Meyer mengembangkan penemuannya ke dalam bentuk tabel seperti berikut. Unsur-unsur kimia dalam tabel periodik Meyer disusun berdasarkan kenaikan massa atom secara vertikal. Unsur-unsur yang sifatnya mirip ditempatkan dalam baris yang sama. Kelebihan, tabel sistem periodik Meyer lebih sederhana dan mudah dimengerti dibandingkan Mendeleev, namun golongannya lebih banyak. Meyer mengklasifikasikan elemen bukan dengan berat atom, namun valensi saja. Kekurangan hampir sama dengan sistem periodik Mendeleev. Nah, dari semua teori yang tadi, kira-kira teori mana yang paling kamu sukai? Namun, dari semua perjalanan panjang temuan para ilmuwan tentang periodik unsur, akhir menemukan titik terang dengan menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Nah, tabel periodik unsur yang digunakan sekarang yaitu tabel periodik unsur modern. Setelah tabel periodik unsur Mendeleev pada tahun 1915, Henry Moseley menemukan nomor atom dan menyusun unsur-unsur dalam tabel periodik berdasarkan kenaikan nomor atom. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara nomor atom dengan sifat-sifat unsur, maka tabel periodik Mendeleev perlu penyempurnaan. Pada tabel periodik unsur modern, unsur disusun dalam golongan dan periode. Ada dua sistem yang digunakan pada penomoran golongan, yaitu sistem Amerika dan sistem Yupak. Sistem Amerika menggunakan angka Romawi 1 sampai dengan 8, masing-masing terdiri dari golongan A dan B. Sistem Yupak atau International Union Pure and Applied Chemistry menggunakan angka Arab 1 sampai dengan 18. Oleh karena sistem penomoran golongan Yupak belum memasyarakat di kalangan ahli kimia, maka penggolongan sistem Amerika lebih banyak digunakan. Begitu juga di Indonesia. Nah, bagaimana? Menarik bukan membahas tentang perkembangan daripada sistem periodik unsur dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, hingga sampai sekarang kita dapat melihat sistem periodik unsur dengan kategori yang sudah modern. Nah, teman-teman, jika kalian tertarik untuk menonton video selanjutnya, kita akan membahas tentang materi daripada sistem periodik unsur lebih lanjut lagi. Seperti apa materinya? Nah, materinya kita akan membahas tentang atom, molekul, periode, dan golongan daripada unsur-unsur yang ada di sistem periodik unsur. Nah, jika kalian tertarik, kalian boleh menonton video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.